Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atelier Riri. Jadi di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang keterlibatan kami Atelier Riri di acara Bintaro Design District 2023. Jadi di Bintaro Design District kami terlibat dalam sebuah acara kreatif yang diselenggarakan setiap tahunnya di Bintaro, dan kali ini kami mengajak teman-teman untuk datang ke studio kami open studio kami dan berbagi membuat sebuah exhibition yang menceritakan perjalanan kami dari sebelum Bintaro Design District tahun 2018 sampai ke Bintaro Design District 2023. Jadi apa yang kami lakukan, kembali kami evaluasi, kami lihat lagi peran kami selama kegiatan ini, membuat instalasi, mengintervensi lingkungan kami, dan kemudian kami juga membuat sebuah riset yang kedepannya mungkin keterlibatan kami dengan Bintaro Design District maupun keterlibatan kami di lingkungan kantor kami, yaitu lingkungan Perkici. Semoga keterlibatan itu bisa memberikan impact yang lebih besar, bermanfaat buat lingkungan dan masyarakat. Jadi ceritanya seperti apa tentang Bintaro Design District? Ikuti terus video ini. Saya bersama Noval dan Ius akan berbagi pengalaman keseruan selama Bintaro Design District 2023 ini berlangsung. Oke, kita nonton aja. Jadi tahun ini kita ikut lagi di dalam acara BDD. Nah, tahun ini kita mencoba untuk membuat sesuatu yang baru, yaitu open studio ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin kita membuat instalasi, tapi tahun ini kita lebih ke open studio. Di tahun ini kita coba untuk tetap merespon tema dari BDD, yaitu Envisioning Nature, di mana kita di sini membuat tagline Envisioning Nature by Envisioning Our Surrounding. Jadi ceritanya di tahun ini Atelier Riri ingin menyampaikan bahwa kami akan selalu membangun BDD atau selalu membuat sesuatu pada BDD ini di sekitaran kantor kami. Nah, jadi kami mencoba untuk membuat riset kecil-kecilan bahwa kami menemukan ada sekitar 9 spot yang bisa kami pakai atau tanah kosong yang kita sebut sebagai vacant lot yang bisa kami kembangkan dalam beberapa tahun ke depan gitu. Nah, jadi tahun ini itu ide yang ingin kami sampaikan ke pengunjung yang datang. Atelier Riri pada tahun ini membuat sebuah semacam open studio yang di dalamnya itu berisi rangkaian-rangkaian instalasi-instalasi dan berbagai macam kegiatan yang kita kemas dan kita kasih judul Holo. Holo itu sendiri apa sih sebenarnya gitu? Holo itu dari asal katanya dari bahasa Yunani itu artinya whole, penuh gitu. Tapi coba kita sandingkan lagi dengan bahasa lainnya yang mana kita familiarnya holo itu dengan sebutan hollow atau kosong ataupun lobang gitu. Kita mau mencoba mencari adanya duality dari dikotomi kata yang antara kosong dan penuh itu seperti seolah-olah kayak before afternya dari sebuah vacant lot itu sendiri gitu. Vacant lot yang awalnya kosong, nggak terpakai dan sebagainya, itu yang coba kita intervensi dan kemudian bisa jadi sesuatu yang penuh gitu dalam artian harfiahnya. Selama BDD ini berlangsung, kita udah dari sejak BDD 2018, 2019, 2020 yang diselenggarakan di tahun 2022 dan yang tahun ini ada 2023. Ini merupakan BDD yang keempat gitu. Selama 3 tahun terakhir kita melaksanakan BDD, Atelier selalu mencoba mencari lokasi-lokasi yang sebetulnya bisa dibilang tidak terlalu jauh dari lokasi studio kita itu sendiri gitu. Memang ada beberapa faktor gitu yang mempengaruhi kita dalam pemilihan lokasi itu sendiri gitu. Misalnya dari sisi kayak mempermudah kita untuk supervisi ataupun secara memudahkan kita koordinasi dan menyelenggarakan acara dan lain-lain. Pada dasarnya lokasi-lokasi tersebut ya yang berada merupakan lokasi-lokasi yang ternyata adalah ruang-ruang kosong yang selama ini itu mati gitu, abandon, nggak terpakai, dan kira-kira tetangga-tetangga di sekitarnya pun tidak terlalu memperdulikan atau memperhatikan si ruang-ruang tersebut. Ruang-ruang inilah yang kita sebut adalah sebagai vacant lot. Nah, di sini kita mencoba untuk mengenvisionkan nature itu dari sudut pandang sekitar kita gitu. Jadi apa yang coba kita intervensi, apa yang coba kita kontribusikan adalah hal-hal yang berada di sekitar area kantor kita, karena itu yang mungkin yang bisa kita sentuh, yang bisa kita kasih impact-nya yang secara langsung gitu. Kalau kita datang di hari H acara di sini pasti kita flow-nya akan ke meja regis dulu ya. Nanti di meja regis akan kita jelaskan bahwa di tahun ini kita membuat ada 4 instalasi. Yang pertama adalah holomorph, yang kedua adalah hollow flow,
yang ketiga adalah hologram, dan yang keempat ada holograph. Jadi semua nama instalasi ini merupakan turunan dari kata holo sebagai tema besar dari acara kita tahun ini gitu. Oke, yang pertama adalah holomorph. Holomorph sendiri merupakan tadi turunan dari kata holo itu sendiri, dan morph ini mungkin artinya adalah bentuk ya. Makanya di instalasi ini kita banyak bermain dengan bentuk, bermain dengan aksis dan bentuk-bentuk geometris gitu, yang kita menjadikan instalasi utama dari acara tahun ini. Nah, di holomorph ini kita menuangkan ide-ide tadi ya, yang merupakan kita ingin membangun si vacant lot ini di beberapa tahun ke depan, dan ide besar kita di BDD tahun ini. Nah, dan si holomorph ini merupakan instalasi utama yang kita pakai di tahun ini untuk menjelaskan ide-ide kita. Nah, kemudian yang kedua adalah HoloFlow. HoloFlow sendiri merupakan turunan tadi dari holo, dan flow-nya ini artinya adalah air sebenarnya. Jadi di sini ide kita adalah menciptakan instalasi atau water feature, di mana ada air yang mengalir, yang dia merupakan sebagai area masuk dari instalasi. Jadi ketika kita masuk ke ruangan, ada water feature yang menjadi area masuk sebelum masuk ke ruangan gitu. HoloFlow coba manifestasi itu dengan bentuk ars instalasi yang menggunakan water instalasi, yang di dalamnya adalah aliran-aliran air yang dalam bentuk shower experience gitu. Jadi air yang sikluskan gitu terus menerus, layaknya seperti orang mandi yang menyegarkan dirinya kembali. Kita bersama Holo kita mencoba menyegarkan lingkungan kita kembali. Dan yang ketiga adalah hologram, di mana di tempat saya duduk ini. Hologram ini merupakan konsep instalasi yang sebenarnya dia reaktivasi dari tahun lalu ya, di mana kita menciptakan instalasi ini di tahun 2022. Nah, di sini kita idenya adalah membuat sebuah instalasi yang dia fleksibel, dia bisa digunakan untuk berbagai purpose atau berbagai tujuan, di mana di sini kita menambahkan area tempat untuk makan, kemudian area tempat untuk minum, beserta kursi-kursi yang kita rancang menyesuaikan bentuk dari rem yang miring gitu. Dan di sini fungsinya tadi ya, dia adaptif, dia bisa dipakai untuk berbagai banyak acara. Makanya kemarin kita sempat ada workshop potong rambut juga, dan kita ngundang beberapa yang jualan lokal, ada bubur dan ada juga mie ayam yang dia jualan di komplek ini gitu. Jadi memang fungsinya dia bisa beragam gitu. Dan kemarin juga kita sempat ada acara opening di sini, jadi bisa berfungsi juga sebagai acara untuk talk gitu ya, atau talk acara lah gitu. Yang tepat berada di depan studionya Atelier yang merupakan X instalasinya more or less tahun lalu ya, pada PDD 2020 di tahun 2022. Sama seperti 2024, secara fisik dia udah ada dan dia udah cukup merepresentasikan ide-ide yang kita sampaikan pada tahun itu. Tapi di sini coba kita step forward gitu dari apa yang udah kita lakukan sebelumnya. Kita coba ingin menunjukkan kepada para pengunjung bahwa sebuah instalasi itu bisa diadaptasi dengan cara yang beragam gitu. Jadi kita melakukan beragam aktivitas di instalasi tersebut gitu. Yang mana kita namakan instalasinya itu more or less, yang dulunya sekarang menjadi hologram. Kenapa hologram? Layaknya sebuah hologram, sebenarnya dia berupa proyeksi imagery yang memang disengaja untuk kita sorot gitu. Nah, di sini adalah proyeksi imagery itu adalah orang-orang yang berada di instalasi tersebut yang sebenarnya bagian dari instalasi itu sendiri. Ragam kegiatan yang kita lakukan antara lain ada kita bagi-bagi kopi sama teh. Jadi orang-orang bisa duduk dan menikmati minum-minuman dari kita. Kemudian kita ada juga mengundang lokal F&B yang sering kita makan gitu. Misalnya seperti ada bubur, ada bakmi. Nah, yang terakhir adalah holograph, di mana dia lokasinya sebenarnya juga ada di belakang, di 2 gang dari kantor kita. Itu juga merupakan reaktivasi, instalasi yang reaktivasi dari tahun pertama BDD, yaitu tahun 2018, di mana kita menciptakan sebuah prefabrikasi ya, model prefabrikasi ukuran 2,4 x 2,4 x 2,4, di mana tahun ini coba kita adaptasi, reaktivasikan berdasarkan adaptasi dari masyarakat. Jadi mungkin dari yang tadinya vacant lot, terus kemudian kita coba aktivasi berdasarkan
kegiatan BDD. Kemudian setelah itu ternyata ada adaptasi nih dari masyarakat dan digunakan untuk bermain anak. Nah, kemudian kita coba reaktivasi lagi di tahun ini berdasarkan fungsi tadi yang dimana dipakai untuk main anak gitu. Jadi di belakang itu karena kita main dengan grafis, makanya kita namakan dengan holograph atau grafik gitu ya. Jadi kita memakai mural, terus juga kita tambahkan bench-bench yang memang fungsinya adalah untuk menjadi tempat main anak gitu. Jadi ya kira-kira tahun ini kita ada 4 instalasi yang kita buat untuk menjadi instalasi awal atau pengenalan dari vacant lot yang akan kita sampaikan di beberapa tahun ke depan. Dari sebuah vacant lot yang kosong yang tidak terpakai, kita coba aktivasi berdasarkan kebutuhan event ataupun kebutuhan pada saat waktu itu. Makanya dia ada buat instalasi atau buat hal-hal lainnya yang sekiranya lebih bersifat public space ataupun yang bukan bentuk komersial ataupun private use. Nah, setelah instalasi ini terbentuk, ketika acaranya udah selesai dan pesannya udah tersampaikan, maka the magic start happening. Kita coba tinggalkan si instalasi tersebut dan kita coba biarkan warga-warga sekitarnya coba mengadaptasi ruang-ruang yang kita tinggalkan tersebut. Bisa jadi ruang berkumpul, ruang apapun, bebas mereka menginterpretasi di ruang yang udah kita tinggalkan tersebut. Kemudian dari adaptasi-adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, itulah yang coba kita reaktivasi lagi berdasarkan kebutuhan tersebut. Dan itu pun menjadi siklus-siklus yang terus-menerus. Jadi ketika adaptasi, ketika kita bisa melakukannya, kita reaktivasi lagi, ada adaptasi, kita reaktivasi lagi, dan seterusnya. Dan itu yang kita coba terapkan di semua vacant lot yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian untuk proses pengerjaan si holo ini sendiri, desainnya sendiri kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Kemudian 1,5 bulannya lagi itu adalah proses konstruksi, yang mana ini juga kita sebar per area yang kita lakukan secara berbarengan gitu. Jadi kurang lebih prosesnya itu sekitar 3 bulan. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan kalian terinspirasi. Tak lupa kami juga berterima kasih buat Bintaro Design District, teman-teman kurator yang memberikan kesempatan kepada kami tahun ini bisa kami terlibat, dan juga termasuk semua pendukung acara di sini, tamu-tamu yang datang, warga-warga juga yang mengizinkan kami untuk bisa memberikan kontribusi buat lingkungan di Perkici ini. Untuk teman-teman dan kolaborator, kami sangat berterima kasih sekali. Roots & Co, Lume Lighting Design, Prakarya Design Build, juga dari teman-teman Folk The Barber, Nadia dan Judi Pranata, serta Living Loving, ada Dinda Hau dan Rembayang juga yang hadir di acara kami. Kemudian yang mendukung ada juga Animo Bakery, Fredlik, dan Konvoy Jakarta, serta kami juga disupport oleh Right Beam Indonesia. Dan tak lupa juga kami pastinya selama pembangunan disupport sama teman-teman dari kontraktor, ada Pak Yitno dan BNW Kontraktor. Dan yang pasti untuk supporting partner, kami sangat berterima kasih kepada Astral Aluminium, berterima kasih juga kepada Kohler, Conwood Indonesia, Sampurna Kayu, dan Mape Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terinspirasi. Sampai ketemu lagi di acara-acara menarik lainnya. Semoga terlibatan kami juga menjadi satu inspirasi lain buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you. Bye-bye.